Selamat pagi Bapak Saudara. Mari kita memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita. Dan agar semua aktivitas kita boleh menjadi kemuliaan, biarlah itu dituntun firman Tuhan. Maka mari kita mendengar firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak atas nafas hidup dan atas hari yang baru yang Tuhan beri hari ini bagi kami. Semua mau kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Maka biarlah segala tindakan perbuatan kami alaskan di atas dasar firman. Untuk itu berfirmanlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan bagi kita. Hari ini saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi untuk kedua kalinya, suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, haram dan halal itu menjadi pembahasan sehari-hari dari umat-umat pemeluk-pemeluk agama, secara khusus pemeluk agama Yahudi. Dan pemahaman tentang haram dan halal ini sering sekali menghambat seseorang untuk mengasihi, untuk menjamu, dan untuk melakukan silaturahmi atau bersekutu yang erat hubungannya di dalam jalinan cinta kasih. Maka Tuhan mau mengajar kita dalam perjanjian baru tentang hal yang halal dan yang haram. Tuhan mengajar Petrus ketika dia berjalan dituntun Roh Kudus ke rumah Kornelius. Di sana dia kelaparan dan di dalam doa dia memohon kepada Tuhan, dan kemudian dia melihat di ayat 6 kalau kita baca, menatap ada satu seperti keranjang ditantan dari bawah, dari atas, dan di dalamnya ada beberapa binatang-binatang yang menurut tradisi Yahudi adalah haram. Maka Tuhan mengatakan, ambillah Petrus dan makan. Tetapi Petrus mengatakan, tidak Tuhan, saya tidak pernah mau makan apa yang haram. Dan Tuhan atau suara dari surga mengatakan, jangan katakan haram apa yang telah dinyatakan halal oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sampai sekarang kita sering sekali mempersoalkan hal yang haram seolah-olah hal yang menyangkut fisik. Maka sering sekali itu menjadi perdebatan bahkan konflik bagi kita. Berkenaan dengan ini, saya ajak saudara-saudara membaca dari Markus pasal 7. Di ayat 15 Tuhan Yesus mengatakan begini dalam khotbahnya di bukit. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Apakah yang keluar dari seseorang itu? Dilanjutkan keterangannya oleh Tuhan Yesus di Markus 7 ayat 20-22 demikian. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Singkatnya, soal hal-hal yang haram bukan hanya menyangkut soal-soal fisik, tetapi soal hati kita yang tidak bersih, soal hati kita yang tidak kudus. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, karena ini masih dalam suasana kemerdekaan, biarlah dengan pertolongan Roh Kudus kita dimerdekakan dari hal-hal yang haram tadi. Ketika kita sudah menerima firman Tuhan, menerima Roh Kudus dalam melakukan semua aktivitas hidup kita, biarlah pikiran yang jahat dijauhkan dari kita. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu,
iri hati, hujatan, kesombongan dan kebebalan dimerdekakan dari kita. Dengan demikian kita kudus dan halal di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bila kata-kata kita menjadi kata-kata yang digarami, bila pikiran kita hanya memikirkan hal-hal yang positif, segala yang baik, segala yang manis, segala yang enak didengar, pikirkanlah semuanya itu. Dan segala hal yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka dengan demikian, perbuatan-perbuatan kita dipastikan halal, karena itu menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, karena kami telah Tuhan tahirkan, Tuhan kuduskan dengan darah Yesus ketika Dia mati di kayu salib. Dan pengudusan itu kami terima di dalam baptisan kudus. Maka biarlah kami yang dikuduskan melakukan segala hal yang halal, segala hal yang kudus, dengan pikiran yang bersih, hati yang dikuduskan oleh Tuhan. Maka segala perkataan yang manis, segala yang baik, segala yang positif, dan segala hal yang memberkati banyak orang, itulah yang keluar dari kehidupan kami. Sehingga hidup kami menjadi saksi dan berkat bagi banyak orang, dan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berangkatkan kami melakukan tugas panggilan tersebut hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kamu sekalian sampai selamanya. Amin.